tanah Jawa, ada sebuah nama yang dijunjung tinggi oleh umat Islam, Syekh Jumadil Kubro. Beliau disebut sebagai ulama besar, penyebar Islam pertama, bahkan leluhur dari para wali songo. Namun, sebuah misteri besar menyelubungi kisahnya. Mengapa Syekh Jumadil Kubro memiliki makam di banyak tempat? Apakah benar jasadnya berpindah-pindah? Ataukah itu hanya jejak, petilasan, atau bahkan simbol semata? Sejarah mencatat, makam Syekh Jumadil Kubro bisa ditemukan di Mojokerto, Yogyakarta, Kudus, bahkan di luar Jawa. Semuanya mengaku sebagai tempat peristirahatan Sang Wali Agung. Lalu, pertanyaannya, manakah makam yang asli? Atau jangan-jangan makam yang banyak itu justru menyimpan rahasia dakwah besar yang jarang diungkap? Hari ini, mari kita menelusuri kisah penuh misteri Syekh Jumadil Kubro, leluhur Wali Songo, dengan makam di banyak tempat. Nama Syekh Jumadil Kubro selalu hadir dalam sejarah awal Islam di Jawa. Beliau adalah sosok misterius, dihormati dan sering disebut sebagai leluhur Wali Songo. Namun, siapa sebenarnya Syekh Jumadil Kubro? Beberapa manuskrip Jawa dan naskah silsilah ulama menyebut nama lengkapnya Syekh Jamaluddin Al-Husaini Al-Kubro. Gelar Al-Husaini menandakan bahwa beliau diyakini sebagai keturunan Sayyidina Husain bin Ali, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, darah keluarga Nabi mengalir dalam dirinya. Namun asal geografis beliau masih diperdebatkan. Ada yang menyebut dari Samarkand, Asia Tengah, pusat ilmu dan peradaban Islam. Ada yang meyakini dari Hadramaut, Yaman, tanah kelahiran banyak ulama yang kelak berdakwah ke Nusantara. Ada pula yang menuliskan bahwa beliau datang dari Gujarat, India, sebuah pelabuhan penting dalam jaringan perdagangan Islam abad ke-14. Perbedaan asal ini justru menambah misteri. Seakan Syekh Jumadil Kubro adalah figur transnasional, milik dunia Islam, tapi jejaknya paling kuat di Jawa. Konon sekitar abad ke-14, beliau menyeberang ke Nusantara dengan kapal dagang. Saat itu Majapahit sedang berada di puncak kejayaannya. Hindu-Buddha menjadi agama utama, namun ada ruang terbuka untuk pengaruh baru. Disinilah Syekh Jumadil Kubro menemukan ladang dakwah. Beliau tidak datang dengan pedang atau pasukan, melainkan dengan ilmu, akhlak, dan kebijaksanaan. Caranya berdakwah lembut, menghargai budaya Jawa sekaligus menyelipkan nilai-nilai Islam. Beberapa kisah tutur menyebut, beliau tinggal di kawasan Troloyo, Trubulan, pusat kerajaan Majapahit. Makam yang kini ada di sana sering diyakini sebagai makam beliau, walaupun masih diperdebatkan. Bagi masyarakat Jawa, Syekh Jumadil Kubro bukan sekedar ulama perantau. Beliau dianggap sebagai mata rantai utama yang menghubungkan Islam Timur Tengah dengan tanah Jawa. Banyak tokoh besar Islam Jawa, termasuk Wali Songo, disebut sebagai keturunan atau murid-murid dalam silsilahnya. Karena itu, ia mendapat gelar leluhur Wali Songo. Dengan kata lain, meskipun nama beliau jarang muncul dalam naskah sejarah resmi, pengaruhnya terasa sangat besar. Seakan tanpa Syekh Jumadil Kubro, perjalanan Islam di Jawa tidak akan sama. Namun, di balik penghormatan itu, ada keanehan yang membuat banyak orang penasaran, yaitu makamnya yang ada di banyak tempat. Troloyo, Trowulan, Mojokerto, Turgo, Sleman, Yogyakarta, Kudus, Jawa Tengah. Bahkan ada klaim makamnya berada di luar Jawa. Fenomena inilah yang melahirkan banyak tafsir. Apakah benar jasad beliau berpindah-pindah? Atau adakah simbol dakwah di mana setiap daerah menganggap beliau sebagai bapak penyebar Islam? Apapun kebenarannya, yang jelas Syekh Jumadil Kubro meninggalkan jejak yang luas, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa.
Sosok yang datang dari jauh, diterima dengan hormat, dan dikenang sebagai guru dari para wali besar. Inilah sekilas tentang siapa Syekh Jumadil Kubro, sebuah sosok yang namanya abadi, tapi kisah hidupnya diselimuti kabut misteri. Setelah tiba di tanah Jawa, Syekh Jumadil Kubro tidak serta-merta mendirikan kerajaan atau pesantren besar. Dakwahnya berlangsung diam-diam, lembut, namun meninggalkan jejak yang mendalam. Kisah-kisah lisan menyebut, Syekh Jumadil Kubro pernah bermukim di Troloyo, Trowulan, Kusat Majapahit. Daerah ini kala itu bukan hanya ibu kota kerajaan, tetapi juga pusat budaya, perdagangan, dan spiritualitas Jawa. Di tengah dominasi Hindu-Buddha, Syekh Jumadil Kubro menyebarkan Islam dengan strategi adaptasi budaya. Alih-alih menentang, beliau menghargai adat setempat, gamelan, wayang, upacara, bahkan bahasa Jawa halus. Nilai Islam diselipkan secara perlahan melalui ajaran tauhid, akhlak, dan keadilan. Sejarah Jawa sering menekankan pernikahan sebagai jalan penyebaran Islam. Syekh Jumadil Kubro pun disebut menikahkan anak cucunya dengan bangsawan lokal. Dari sinilah lahir garis keturunan yang kelak melahirkan para wali besar, termasuk Sunan Ampel, Sunan Gresik, dan Sunan Kudus. Dengan cara ini, dakwah tidak dianggap ancaman, melainkan bagian dari kehidupan masyarakat Jawa. Selain berdakwah secara kultural, Syekh Jumadil Kubro juga dikenal sebagai seorang sufi. Beliau menekankan pentingnya tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa sebelum menuntut ilmu. Ajaran ini sangat cocok dengan spiritualitas Jawa yang akrab dengan topo, semedi, dan laku prihatin. Karena itu, masyarakat Jawa bisa menerima Islam tanpa merasa kehilangan jati diri. Islam datang bukan untuk menghapus budaya, tapi menyucikan budaya dengan nilai-nilai tauhid. Jejak dakwah Syekh Jumadil Kubro dapat ditelusuri dari banyaknya makam yang diklaim sebagai peninggalannya. Masyarakat meyakini setiap tempat beliau singgah dan berdakwah akhirnya dianggap sebagai petilasan suci. Inilah yang membuat muncul banyak makam beliau, bukan berarti jasadnya berlipat ganda, melainkan simbol bahwa dakwahnya menyebar ke banyak wilayah. Oleh sebab itu, ziarah ke makam-makam ini bukan hanya untuk mendoakan, tetapi juga menghidupkan kembali ingatan akan sejarah penyebaran Islam di Jawa. Jejak dakwah Syekh Jumadil Kubro tidak berhenti pada generasinya. Melalui anak cucu, murid, dan jaringan ulama, Islam menyebar luas di Jawa. Hingga hari ini, namanya tetap disebut sebagai pionir, peletak dasar, dan leluhur Wali Songo. Dengan demikian, jejak Syekh Jumadil Kubro bukan hanya pada batu nisan atau makam, tetapi dalam denyut spiritual masyarakat Jawa yang tetap menjaga harmoni antara Islam dan budaya lokal. Jika kita menelusuri sejarah Syekh Jumadil Kubro, ada satu misteri yang paling membingungkan. Mengapa makam beliau ada di banyak tempat? Sejarawan, ulama, hingga masyarakat Jawa sering memperdebatkan hal ini. Mari kita telusuri satu persatu. Yang pertama, makam Troloyo, Trowulan, Mojokerto. Di kompleks makam Islam kuno Troloyo, Trowulan, terdapat nisan bertuliskan nama Syekh Jumadil Kubro. Trowulan dulunya adalah pusat kerajaan Majapahit. Banyak yang percaya, disinilah beliau tinggal dan wafat, sehingga makam ini dianggap paling otentik. Namun, ada juga yang meragukan, karena Troloyo dikenal sebagai makam umum ulama dan pedagang Muslim Majapahit, bukan hanya satu tokoh. Yang kedua, makam Turgo, Sleman, Yogyakarta. Di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Turgo, Sleman, masyarakat meyakini ada makam Syekh Jumadil Kubro. Tempat ini diyakini sebagai lokasi beliau bermeditasi dan berdakwah. Masyarakat sekitar percaya, gunung adalah tempat yang sakral, titik pertemuan langit dan bumi. Maka, tidak heran jika Syekh Jumadil Kubro dikenang di sana. Yang ketiga,
Makam Kudus, Jawa Tengah. Di Kudus, kota yang kelak dikenal sebagai pusat dakwah Sunan Kudus, terdapat pula makam yang dikaitkan dengan Syekh Jumadil Kubro. Hal ini sering dianggap sebagai penanda bahwa beliau adalah leluhur langsung dari Sunan Kudus. Yang keempat, makam di luar Jawa. Beberapa tradisi bahkan menyebut makam Syekh Jumadil Kubro ada di luar Jawa, seperti di Sulawesi, bahkan di Champa, Vietnam. Ini menunjukkan betapa luasnya pengaruh nama beliau di Asia Tenggara. Apakah benar jasad beliau berpindah-pindah, ataukah ada makna simbolis di balik makam yang tersebar? Banyak ulama berpendapat, pertama, makam di banyak tempat adalah petilasan, bukan makam. Jasad, setiap daerah mengabadikan tempat dakwahnya sebagai tanda penghormatan. Kedua, fenomena ini adalah bentuk tabarruk, mencari berkah dari jejak ulama. Ketiga, makam banyak juga menjadi simbol bahwa Syekh Jumadil Kubro bukan milik satu daerah, melainkan milik seluruh Jawa. Bagi masyarakat Jawa, keberadaan makam di banyak tempat tidak dilihat sebagai kontradiksi. Justru, itu adalah cara untuk menegaskan bahwa dakwah Syekh Jumadil Kubro menyebar ke segala penjuru. Setiap makam adalah pintu untuk mengingat Allah, mendoakan sang ulama, sekaligus merasakan kedekatan dengan leluhur spiritual. Maka, meski misterinya tidak pernah terjawab secara pasti, keberadaan banyak makam justru memperkuat aura sakral Syekh Jumadil Kubro. Beliau tidak hadir untuk satu kampung atau satu kerajaan saja, tapi untuk seluruh Nusantara. Syekh Jumadil Kubro tidak hanya meninggalkan jejak berupa makam dan legenda. Warisan terbesar beliau adalah garis keturunan dan jaringan dakwah yang melahirkan tokoh-tokoh besar penyebar Islam di Nusantara. Dalam banyak silsilah Jawa, Syekh Jumadil Kubro disebut sebagai kakek atau leluhur para wali songo. Misalnya, Sunan Ampel, Raden Rahmat disebut sebagai cucu beliau. Sunan Kudus diyakini masih dalam garis keturunannya. Beberapa wali lain juga menyebut nama beliau dalam nasabnya. Oleh sebab itu, masyarakat menyebut beliau sebagai leluhur wali songo. Tanpa Syekh Jumadil Kubro, mungkin wali songo tidak pernah hadir sebagai tokoh besar dakwah Islam di Jawa. Selain lewat keturunan, Syekh Jumadil Kubro juga membangun jaringan ulama dan murid. Beliau mendidik generasi penerus yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah Jawa. Inilah cikal bakal pesantren awal di Jawa, jauh sebelum pesantren formal berkembang. Sistem dakwah ini unik. Keluarga, yaitu menikah dengan bangsawan Jawa. Ilmu, yaitu membentuk murid dan penerus. Budaya, yaitu menyebarkan Islam lewat seni, bahasa, dan adat. 3 jalur inilah yang membuat dakwah Islam begitu kuat dan diterima di Jawa. Syekh Jumadil Kubro adalah seorang sufi. Ajarannya menekankan bahwa Islam bukan sekadar hukum, tapi juga rasa, keindahan, dan kedekatan dengan Allah. Inilah yang selaras dengan jiwa orang Jawa yang cinta harmoni. Banyak ulama Jawa percaya, melalui ajaran Syekh Jumadil Kubro, lahirlah tradisi tasawuf Jawa, Islam yang halus, menghargai budaya, namun tetap berlandaskan tauhid. Ketika Wali Songo mulai berdakwah sekitar abad ke-15 sampai 16, jejak Syekh Jumadil Kubro terasa jelas. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Surabaya. Sunan Kudus membawa dakwah dengan pendekatan budaya. Sunan Kalijaga menggabungkan Islam dengan wayang dan gamelan. Semua pola dakwah ini mencerminkan semangat yang diwariskan Syekh Jumadil Kubro, mengislamkan Jawa dengan cara damai dan indah. Warisan Syekh Jumadil Kubro tidak berhenti di masa Wali Songo. Hingga kini, pesantren-pesantren di Jawa, tradisi ziarah, bahkan seni Islam Jawa
semua masih bisa ditelusuri jejaknya kepada beliau. Oleh karena itu, meski makamnya banyak, satu hal tetap jelas. Syekh Jumadil Kubro adalah fondasi awal peradaban Islam di tanah Jawa. Beliau bukan hanya sosok sejarah, tapi juga simbol spiritual yang menyatukan Islam dan budaya Nusantara. Misteri Syekh Jumadil Kubro bukan hanya soal sejarah, tetapi juga soal makna. Dalam pandangan masyarakat Jawa, sosok beliau melampaui batas ruang dan waktu. Dalam Islam, ulama adalah pewaris para nabi. Kehadiran Syekh Jumadil Kubro dilihat sebagai bukti nyata bahwa Islam sampai ke Jawa dengan jalur ilmu dan dakwah, bukan peperangan. Makam-makam yang banyak itu, menurut sebagian ulama, adalah simbol bahwa ilmu beliau menyebar ke banyak arah. Sama seperti cahaya matahari, satu sumber bisa memberi sinar ke banyak tempat sekaligus. Bagi umat Islam, ini menjadi pengingat bahwa dakwah tidak selalu harus tercatat dalam buku sejarah, tetapi cukup dengan buah amal dan murid-murid yang meneruskan perjuangan. Bagi orang Jawa, keberadaan banyak makam adalah bagian dari cara berpikir simbolis. Dalam budaya Jawa, makam bukan sekedar tempat jasad bersemayam, tetapi juga pintu penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Maka setiap makam Syekh Jumadil Kubro dipandang sebagai tapak jejak spiritual. Bukan berarti jasadnya ada di semua tempat, melainkan ruh perjuangan beliau hadir di mana-mana. Hal ini sejalan dengan falsafah Jawa. Sangkan paraning dumadi. Setiap manusia berasal dari satu asal dan akan kembali pada asal yang sama. Syekh Jumadil Kubro dipandang sebagai salah satu tuntunan jalan kembali menuju Allah. Kedua perspektif ini ternyata tidak bertentangan, justru saling melengkapi. Islam menekankan tauhid, bahwa semua kembali pada Allah. Kejawen menekankan harmoni, bahwa manusia harus menyatu dengan alam dan leluhur. Maka sosok Syekh Jumadil Kubro menjadi jembatan antara Islam dan kejawen. Beliau hadir sebagai ulama, tetapi juga diterima sebagai tokoh spiritual Jawa. Dari misteri Syekh Jumadil Kubro ada beberapa pelajaran penting. Bahwa dakwah paling kuat bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan kelembutan hati. Bahwa warisan sejati bukan harta atau gelar, melainkan ilmu dan akhlak. Bahwa sebuah nama bisa abadi bukan karena catatan sejarah rasmi, melainkan karena cinta masyarakat yang terus menjaga ingatan. Inilah makna besar dari misteri Syekh Jumadil Kubro. Sosok yang makamnya ada di banyak tempat, namun hati masyarakat Jawa sepakat menempatkannya sebagai wali agung, leluhur Wali Songo, dan peletak dasar Islam di Nusantara. Perjalanan kita menelusuri kisah Syekh Jumadil Kubro bukanlah sekadar cerita sejarah, melainkan juga sebuah renungan tentang bagaimana Islam berakar di bumi Jawa. Dari kisahnya, kita melihat bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak dilakukan dengan pedang, melainkan dengan ilmu, cinta, dan kebijaksanaan. Beliau datang bukan untuk merusak budaya Jawa, tetapi untuk membingkainya dengan cahaya tauhid. Banyaknya makam yang dikaitkan dengan beliau adalah misteri. Tapi, mungkin itulah cara Allah menunjukkan kepada kita bahwa ilmu dan dakwah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jasad boleh bersemayam di satu tempat, tetapi pengaruh spiritual bisa hidup di mana saja. Bagi masyarakat Jawa, Syekh Jumadil Kubro adalah simbol harmoni antara Islam dan kearifan lokal. Bagi umat Islam, beliau adalah pengingat bahwa dakwah sejati adalah dengan akhlak dan kelembutan hati. Kini pertanyaan yang tersisa adalah, apakah kita hanya sekadar mengagumi beliau sebagai tokoh legendaris, atau kita juga siap meneladani jejaknya? Karena warisan sejati Syekh Jumadil Kubro bukanlah makam yang banyak,
melainkan ajaran untuk menjadi manusia yang memberi cahaya bagi sekitarnya. Maka, marilah kita tutup kisah ini dengan doa. Semoga Allah merahmati Syekh Jumadil Kubro, menjadikan kita penerus dakwah Islam yang penuh kelembutan, dan memberi kita kekuatan untuk menjaga harmoni antara agama dan budaya. Jika kisah ini memberi manfaat dan membuat Anda semakin mencintai sejarah Islam di Jawa, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang tahu tentang warisan leluhur kita. Dan, jika Anda ingin mendengar kisah menarik lain seputar Wali Songo, tokoh Jawa, dan jejak Islam di Nusantara, silahkan tonton video kami yang lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.